Perhatikan soal berikut. Segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan AC. Berarti AB sama dengan AC. Dan BE sama dengan AE. BE sama dengan AE. Jadi bisa kita katakan titik E ini merupakan titik tengah dari garis AB. Ya, jadi ini bisa kita tandai BE sama dengan AE. Jadi titik E ini merupakan titik tengah dari AB. Lalu diberikan info selanjutnya, titik D dan F berada di AC sehingga ED dan BF saling tegak lurus dengan AC. Berarti di sini ada titik D dan F sehingga ED dan BF saling tegak lurus dengan AC. Jadi di sini ED tegak lurus dengan AC, berarti kita tandai saja siku-siku. Lalu BF tegak lurus dengan AC juga siku-siku. Nah, kalau kita analisa apa akibat dari pernyataan ini, ED dan BF sama-sama saling tegak lurus dengan AC, ya, yaitu garis ED itu sejajar dengan garis BF. Nah, akibatnya ED dan BF itu sejajar. Kenapa bisa sejajar? Ya, sudutnya sama jadinya ya. Andai salah satunya itu tidak tegak lurus, andaikan saja, ini berandai-andai saja, ED itu tidak tegak lurus dengan AC misalnya seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, andaikan ini garis ED, maka berakibat ED dan BF ini itu tidak saling sejajar. Nah, jadi karena saling tegak lurus di garis AC ini menyebabkan garis ED dan BF itu saling sejajar ya. Jadi ini adalah garis yang saling sejajar, ED dan BF itu berakibat sejajar karena saling tegak lurus di AC ini ya. Lalu diketahui FB sama dengan 16, berarti ini 16, lalu BED 110 derajat. Jadi di sini 110 derajat. Jadi pertanyaannya berapakah panjang garis ED? Nah, kalau kita perhatikan dan analisa gambar dan informasi yang diberikan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa segitiga AED yang kecil, jadi yang ini AED itu sebangun dengan segitiga ABF. Nah, kenapa bisa kita katakan dia sebangun atau sebanding? Karena di sini kan sudah diketahui tadi saling tegak lurus ya. Di sini ED tegak lurus AC dan BF tegak lurus dengan AC juga. Nah, berarti berakibat sudut ini dengan sudut ini sama. Jadi kita gunakan postulat AAA ya. Jadi untuk membuktikan dia sebangun atau sebanding itu kita bisa gunakan postulat AAA. Kita harus buktikan terdapat 3 pasang sudut yang kongruen ya atau sama. Di sini sudut pada DA ini itu 90 derajat dan DFA ini juga 90 derajat. Itu baru satu pasang. Jadi kita tandai saja. Lalu mana lagi sudut yang sama? Nah, yaitu sudut yang ini. Sudut AED itu sama dengan sudut ABF. Kenapa itu bisa kita katakan sama? Ya karena garis ED dan BF itu kan sejajar ya. Akibat dari yang tadi, akibat dari ED dan BF itu saling tegak lurus di AC. Jadi berakibat karena ini garis yang sejajar, ED dan BF itu sejajar, maka sudut yang ini nih itu juga sama. Berarti sudah kita tunjukkan 2 pasang sudut yang sama. Lalu satu lagi, mana lagi sudut yang sama, yaitu pada segitiga yang kecil AED ini terdapat sudut yang ini. Lalu kita punya pula sudut di segitiga yang besar ABF juga berada di sini, berimpit sudutnya. Nah, jadi sahlah bahwa segitiga AED itu sebangun atau sebanding dengan segitiga ABF. Sehingga bisa kita katakan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah saling bisa kita buat perbandingannya, sebanding gitu ya. Nah, karena ditanyakan ED, jadi ED itu pada segitiga yang kecil ya. Berarti bisa kita buat dulu ED. Maka kawannya itu sisi yang bersesuaiannya itu adalah BF. Nah, lalu di sini bisa kita gunakan pilihannya AD dan AF ya. Namun di sini kita tidak punya informasi berapa panjang AD dan AF ini. Yang ada hanya BE dan AE tadi ya, karena BE dan AE itu sama ya. Berarti berakibat bahwa AE itu adalah setengahnya dari AB ya.
bisa kita katakan seperti itu, bahwa AE itu adalah setengahnya dari AB. Nah, jadi bisa kita bandingkan dari segitiga yang kecil yang ini AE, bisa kita bandingkan dengan AB. Yang mana bisa kita buat AE itu adalah setengahnya dari AB. Nah, jadi ada satu informasi yang tidak terpakai di sini, yaitu besaran sudut BED 110 derajat. Itu hanya distraktor atau pengecoh saja. Jadi jangan khawatir kalau kita jumpa, tidak juga kita gunakan besaran sudut ini. Nah, berarti ED yang akan kita cari, lalu BF kita itu sudah diketahui, yaitu 16. Lalu AE kita tulis saja. Nah, bahwa di sini kan AE itu setengah dari AB ya. Berarti kita tulis saja setengah AB. Lalu di sini AB. Nah, AB sama AB-nya habis. Nah, tinggal kita kali silang. Berarti ED sekali 1. Karena AB sama AB itu kan sisanya 1 ya. Berarti ED itu sama dengan 16 kali setengah. 16 kali 1/2. 16 kali setengah itu adalah 8. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 8. 8 itu ada di option yang C.